Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Sakti Razarni dari Manajemen Dakwah semester 6 jurusan Dakwah Komunikasi Islam. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Teknik Fasilitasi. Saya akan menjelaskan 3 materi, yakni yang pertama tentang kepemimpinan partisipatif, kemudian penguatan jaringan komunikasi, dan yang ketiga membangun tim efektif. Oke, kita masuk yang pertama, materi kepemimpinan partisipatif. Sebelumnya kita harus mengetahui apa makna dari pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Nah, sedangkan kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pemikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut dengan tipe pemimpin. Tipe pemimpin itu beragam. Yang pertama itu ada tipe demokrasi, di mana seorang pemimpin akan melibatkan banyak kontribusi dari anggotanya dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua itu ada tipe otoriter, yakni seorang pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya. Kemudian ada tipe karismatik, yakni sosok pemimpin yang mempunyai kepribadian kuat, menghargai nilai-nilai positif, dan mampu mengubah arah pandang anggotanya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yakni ada militeristik, yakni seorang pemimpin yang sangat suka menggunakan pangkatnya untuk memerintah anggotanya. Terakhir, tipe pemimpin paternalistik, yakni seorang pemimpin yang bersifat dan bertindak dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya. Lanjut dengan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan pemberdayaan masyarakat. Ada 3 nih. Yang pertama yaitu delegatif, artinya para pemimpin memberi wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Kemudian ada transformasional, yaitu kepemimpinan yang mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Dan yang ketiga itu ada visioner. Para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Kita lanjut dengan makna pemimpin partisipatif. Kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Nah, menurut suatu ilmuwan, suatu ahli, kepemimpinan partisipatif adalah memberikan informasi tentang isu-isu atau masalah serta rencana tentang perusahaan kepada semua staf. Kita lanjut dengan materi yang kedua, jaringan komunikasi. Konsep komunikasi orang Melayu. Komunikasi didasari oleh kelompok masyarakat di jagat raya termasuk komunitas Melayu sebagai instrumen terpenting dalam membangun hubungan, memelihara harmoni sosial, dan menjaga kelangsungan hidup bersama di antara mereka. Nah, dalam khazanah orang Melayu, komunikasi tampaknya menjadi sendi dalam membangun kehidupan mereka. Orang Melayu lebih suka mendahulukan komunikasi dalam mengembangkan hidup dan mengatasi beragam masalah daripada cara kekerasan yang dianggap tidak cerdas dan tidak beradab. Nah, cara berpikir semacam ini tampak nyata dalam beragam kearifan lokal masyarakat Melayu yang terpresentasikan dalam berbagai peribahasa dan ungkapan. Selanjutnya, ada norma komunikasi orang Melayu. Pada masyarakat Melayu, aturan-aturan atau norma-norma komunikasi banyak muncul dalam bentuk ungkapan dan peribahasa. Nah, norma-norma komunikasi dalam masyarakat Melayu mudah diidentifikasikan
karena dalam tunjuk ajar Melayu atau panduan normatif dalam bentuk kepribadian Melayu. Nah, secara gamblang tertulis bentuk-bentuk perilaku sosial atau khususnya perilaku komunikasi yang dianjurkan atau dilarang di lingkungan masyarakat Melayu. Selanjutnya nih ada menjalin komunikasi interpersonal. Nah, ada 5 cara untuk menjalin komunikasi interpersonal. Yang pertama, berusaha menjadi pendengar yang baik. Kemudian jangan memotong pembicaraan saat berdiskusi atau saat mendengarkan pendapat seseorang. Kemudian yang ketiga, memberikan perhatian penuh. Yang keempat, memberikan respon atau umpan balik terhadap orang yang berbicara kepada kita. Nah, yang kelima itu mulai terbuka. Selanjutnya, menjalin komunikasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komunikasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kebijakan strategi pengentasan kepemimpinan yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama petani, nelayan, usaha kecil menengah, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Lanjut ke materi yang terakhir, materi ketiga, yakni membangun tim efektif. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu ya apa itu tim. Nah, kita masuk ke konsep tim dalam fasilitasi. Pencapaian mutu pelaksanaan tugas-tugas fasilitator baik dalam memfasilitasi dan mengembangkan proses pembelajaran masyarakat maupun dalam melaksanakan tugas penghubung dan tugas teknis tentunya memerlukan dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Fasilitator hendaknya melakukan kerjasama, musyawarah dan mufakat secara adil dan jujur serta bijaksana. Selanjutnya, konsep membagi tim. Nah, sebuah tim bisa mencapai target dan tujuannya jika setiap anggotanya itu dapat bekerja dengan efektif. Kerja efektif dapat ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam tim. Nah, jadi pembagian tugas di dalam suatu tim itu sangat diperlukan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim memiliki arahan atau petunjuk tentang apa yang harus dikerjakannya. Pembagian tugas yang jelas juga dapat digunakan untuk memastikan semua hal yang harus dikerjakan dapat diselesaikan. Lanjut ke pembagian tugas yang jelas. Ada 5 nih pembagian tugas yang jelas, yakni yang pertama menyamakan visi dan misi untuk mencapai suatu target. Kemudian pembagian tugas dan peran yang jelas, transparansi dan kelancaran dalam komunikasi, dan yang kelima yang paling penting yaitu budaya empati. Yang selanjutnya itu ada koordinasi kerja. Yang pertama itu ada model komunikasi yang digunakan, kemudian cara menggunakan instruksi perintah, efektif komunikasi antara anggota dalam organisasi, produktif kerja, kemudian kemampuan dalam mengakomodirkan suatu kepentingan, efisiensi waktu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan terakhir efektif pencapaian target kerja. Nah, teman-teman, untuk membangun kepercayaan tim itu kita ada 5 solusi atau 5 cara. Yakni yang pertama, rasa kepedulian dan kepercayaan. Ini sangat penting untuk membangun suatu tim yang sukses. Kemudian ada juga mau mengakui kesalahan dan kekurangan. Nah, biasanya di dalam suatu organisasi ataupun suatu kelompok ada rasa saling egois yang belum bisa direndahkan atau dihilangkan dari individu tersebut. Ketiga, yaitu berikan apresiasi kepada tim agar semangat untuk mengerjakan
suatu pekerjaan. Yang keempat, yakni bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Yang kelima, memberikan contoh yang baik terhadap seluruh anggota. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.